Oke, anak-anak yang solehah silahkan diaktifkan dulu kameranya. Kita akan sama-sama memulai kegiatan pembelajaran di mata pelajaran PA ini di bab pertama ya di semester kedua. Silahkan yang belum aktif kameranya silahkan diaktifkan terlebih dahulu. Kita samakan dengan kontrak belajar kita bahwa setiap mata pelajaran kita senantiasa mengaktifkan kamera untuk supaya tidak dianggap tidak hadir di kegiatan mata pelajaran PA ini. Oke, bisa terdengar suara Ustaz jelas? Bisa, Ustaz. Oke, silakan yang belum diaktifkan kameranya diaktifkan terlebih dahulu ya. Oke, anak-anak yang soleh, kita akan sama-sama langsung masuk kepada materi. Di sini Ustaz akan presentasikan materinya. Silakan anak-anak simak baik-baik, didengarkan baik-baik apa yang akan Ustaz sampaikan di mata pelajaran PAI hari ini ya. Kalaupun nanti akan ada yang ditanyakan, silakan bisa bertanya ketika Ustaz sedang menjelaskan ya. Silakan ketika Ustaz bisa menjelaskan, Anda bisa izin dulu ke Ustaz untuk bertanya kalau sekiranya nanti ada materi ataupun pembahasan yang belum dipahami oleh Anda semuanya. Oke, Ustaz presentasikan untuk kegiatan ataupun materi hari ini. Bisa terlihat materinya? Bisa ya? Oke. Anak-anak yang solihah, di kesempatan hari ini kita akan belajar di semester kedua ini adalah tentang bab 4, itu beriman kepada malaikat. Jadi bab pertama di semester kedua ini adalah tentang beriman kepada malaikat Allah. Anak-anak yang solihah, di semester 1 kita sudah mempelajari tentang iman kepada Allah, ya. Dan di semester kedua ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat Allah. Yang artinya bahwa anak-anak yang solih itu harus sebelum mengetahui ataupun mempelajari daripada iman kepada malaikat Allah ini, kita harus tahu dulu ada berapakah sih iman yang rukun iman yang wajib kita ketahui, ya? Ada berapa iman yang wajib kita ketahui menurut anak-anak kelas 7B? Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang empat iman kepada rasul-rasul Allah, nah, yang kelima iman kepada hari akhir, yang enam iman kepada qada dan qadar. Itulah rukun iman yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani ya. Jadi rukun iman itu ada 6, takut ada yang lupa kembali. Rukun iman ada 6. Yang pertama kita harus beriman kepada Allah. Yang kedua kita harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat kita harus beriman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima kita harus beriman kepada hari akhir. Yang keenam kita harus beriman kepada qada dan qadar. Nah, dari rukun iman tersebut, anak-anak yang solihah, itu rukun iman yang pertama sudah kita pelajari di semester 1. Ya. Tinggal kita menginjak kepada rukun iman yang kedua, yang wajib, yang harus kita ketahui adalah iman kepada malaikat Allah. Ya. Namun sebelum kita memasuki kepada pengertian daripada iman kepada malaikat Allah, kita akan mereview dulu tentang definisi ya, tentang arti daripada iman. Iman, ada yang tahu pengertian iman secara bahasa? Iman itu apa? Percaya. Satu lagi apa? Selain percaya apa iman? Hah? Membenarkan. Atau apa lagi? Ada lagi yang lain? Atau yakin ya. Jadi anak-anak yang soleh silahkan dipahami dan diingat baik-baik bahwa yang disebut dengan iman, kalau kita artikan secara bahasa, iman itu adalah percaya atau yakin. Iman, kalau kita definisikan secara bahasa, iman itu mempunyai arti
percaya atau yakin. Ya. Sedangkan menurut istilah yang disebut dengan iman itu adalah membenarkan dengan hati atau tasdikun bil qalbi. Setelah membenarkan dengan hati, wa iqrarun bil lisan, yaitu mengucapkan dengan lisan. Jadi urutannya kalau iman menurut istilah itu, pertama iman itu harus dibenarkan dulu dengan hati. Yang kedua, setelah iman dibenarkan dengan hati, baru diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, setelah dengan lisan, baru diamalkan dengan seluruh anggota badan. Ya. Atau wa amalun bil arkan. Nah, dari ketiga unsur ini, itu harus berada dalam jiwa anda semuanya. Ya, contohnya nih, kita beriman gak kepada Allah? Beriman gak kepada Allah? Beriman. Yakin gak Allah itu siapa? Allah itu adalah Tuhan kita. Allah itu adalah Tuhan yang telah menciptakan kita. Nah, kita bisa menyebut Allah itu Tuhan kita. Allah itu yang menciptakan kita. Itu dibenarkan gak dengan hati kita? Hati kita membenarkan gak bahwa Allah itu yang menciptakan kita? Membenarkan ya. Yang lainnya membenarkan gak? Oke, membenarkan. Nah, ketika hati membenarkan, berarti itu sudah urutan yang pertama. Hati kita sudah membenarkan bahwa Allah itu adalah yang menciptakan kita. Setelah kita meyakini bahwa Allah itu yang menciptakan kita, maka kita masuk ke urutan yang kedua. Yuk kita ucapkan sama-sama dalam lisan. Dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah. Itulah urutan yang kedua. Kita yakinkan dulu dalam hati. Setelah yakin dalam hati, kita ucapkan dengan lisan dengan cara mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Setelah urutan kedua, dengan hati kita sudah membenarkan, dengan lisan kita sudah mengucapkan, baru urutan yang ketiga yang tidak boleh kita tinggalkan. Apa itu? Mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Ketika kita benar-benar beriman kepada Allah, maka kewajiban Anda semuanya adalah menjalankan semua aturan-aturan Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Itulah bukti daripada keimanan Anda semuanya kepada Allah. Nah, kalau kita menginjak kepada materi yang hari ini, iman kepada malaikat, berarti Anda yang soleh bisa didefinisikan, bisa diberikan makna oleh kita bahwa iman kepada malaikat itu adalah kita percaya, kita yakin bahwa bahwa malaikat itu ada. Ya. Kita yakin, kita percaya bahwa malaikat itu ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peta konsep untuk bab iman kepada malaikat. Pertama, yang akan kita bahas di kesempatan hari ini adalah pengertian daripada iman kepada malaikat. Setelah pengertian, ada tugas-tugas malaikat. Terus ada sifat malaikat, ada perbedaan malaikat dengan makhluk gaib, ada hikmah dan juga perilaku yang wajib kita tiru ketika kita belajar tentang iman kepada malaikat. Nah, ini pengertiannya. Bisa Anda yang belum ada bukunya ataupun yang tidak punya bukunya silahkan ditulis pengertiannya. Ya. Ini poin penting yang harus Anda ketahui. Iman kepada malaikat, definisinya atau pengertiannya. Yang dimaksud dengan iman kepada malaikat adalah percaya atau yakin kepada adanya para malaikat yang menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mengingkarinya. Ini pengertian iman kepada malaikat. Jadi Anda yang solihah, iman kepada malaikat itu artinya percaya, yakin dengan adanya para malaikat. Jadi kita tahu, kita percaya, kita yakin malaikat itu ada. Meskipun memang tidak bisa kelihatan oleh kita. Karena yang namanya malaikat termasuk salah satu makhluk gaib
Yang namanya makhluk gaib otomatis tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Ya. Makanya meskipun memang malaikat itu tidak ada ataupun tidak kelihatan oleh mata lahir kita, tetap kita meyakini bahwa Allah itu ada. Bahwa malaikat itu ada. Dan malaikat akan menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu definisi daripada iman kepada malaikat. Yang kedua, iman kepada malaikat termasuk salah satu dari hal-hal gaib yang wajib kita imani. Ya. Jadi anak yang solihah, Allah itu menciptakan makhluk. Ya. Ada manusia, ada binatang, dan juga ada makhluk-makhluk yang memang tidak kelihatan oleh manusia. Makhluk yang tidak kelihatan oleh manusia atau tidak kelihatan oleh kasat mata itu disebut dengan makhluk gaib. Ya. Makanya di sini Ustaz nanya sama anak-anak semuanya, Anda pernah gak melihat yang namanya pocong? Pernah gak melihat pocong? Enggak, ya. Enggak. Ada yang pernah melihat genderuwo? Dari pertama lahir sampai sekarang ada gak yang pernah melihat genderuwo? Atau melihat kuntilanak? Ada nggak? Paling juga kita lihatnya di televisi ya. Paling di televisi ataupun di YouTube ataupun ada prank ya. Kuntilanak ataupun pocong ataupun yang lainnya. Itu cuma bisa lihat ya. Nah, jangankan anda semuanya, Ustadz juga yang usianya sudah 30 tahun ke atas. Sampai sekarang dari pertama Ustadz kecil sampai sekarang itu gak pernah Ustadz melihat yang namanya pocong. Ya. Ustadz sering jalan di kegelapan malam yang melewati tempat-tempat yang angker. Belum pernah sama sekali Ustadz melihat ada pocong aclok-aclokan, gak pernah melihat. Atau melihat kuntilanak yang berada di pohon besar, gak pernah lihat. Atau genderuwo itu gak pernah lihat sama sekali. Sampai sekarang Ustadz gak pernah lihat bentuk asli daripada pocong tersebut seperti apa. Bentuk asli daripada kuntilanak itu seperti apa. Karena belum Ustadz lihat. Ustadz hanya melihat di televisi saja ya. Oh ternyata pocong itu seperti itu, kuntilanak itu seperti itu. Itu hanya melihat di televisi. Sedangkan secara real, secara kasat mata itu belum pernah terlihat. Namun anak-anak yang solehah, sesuatu yang gaib itu perlu dipercayai. Perlu dipercayai. Contoh, ketika kita lagi jalan-jalan di kegelapan malam, ada suara tapi tidak ada wujudnya, ya. Ada suara apa gitu, suara apa? Tapi ada contoh lah, ada suara yang menangis tapi tidak terdengar suara wujudnya. Tidak terdengar, tidak terlihatan wujudnya. Itulah hal-hal gaib yang memang tidak bisa kelihatan oleh kasat mata, tapi memang bisa terasa, ada, gitu ya. Ada, tapi tidak bisa kelihatan. Nah, di sini yang perlu Anda ketahui bahwa Allah menciptakan makhluk gaib. Makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah, pertama ada malaikat, yang kedua ada jin, yang ketiga ada setan ataupun iblis, ya. Tong tarik ting. Kecilin sedikit. Ada malaikat, ada jin, ada setan dan iblis. Biasanya yang sering menyerupai pocong, yang sering menyerupai kuntilanak itu adalah jin, ya, jin korin yang memang bukan bentuk asli daripada orang yang itu, tapi itu adalah salah satu permainan jin. Bagaimana caranya supaya bisa menakut-nakuti manusia. Nah, mengimani hal yang gaib itu wajib. Sebagaimana kita sering baca dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah." Ciri daripada yang beriman kepada yang gaib itu adalah ciri daripada orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka yang senantiasa beriman kepada yang gaib, ya, beriman kepada hal-hal yang gaib. Mudah-mudahan ini Anda juga semuanya senantiasa mengimani bahwa jin itu ada, makhluk gaib itu ada, ya. Malaikat itu ada, jin, setan itu ada. Itu wajib kita ketahui. Akhirat juga hal-hal yang gaib. Alam kubur itu, alam barzah itu hal gaib, perlu kita percayai bahwa alam barzah itu, alam kubur ada. Alam mahsyar itu ada.
surga dan neraka itu ada, meskipun memang tidak bisa kelihatan oleh mata kasat, ya. Oleh mata kita tidak bisa kelihatan, tapi kita yakin itu semuanya ada, ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang wajib Ananda ketahui, yang wajib Ananda pahami dan usahakan harus hafal. Selain kita tadi membahas tentang definisi daripada iman kepada malaikat, nah di sini yang wajib Ananda pahami, yang wajib Ananda ketahui, bahwa Ananda semuanya wajib mengetahui tentang nama-nama dan tugas malaikat. Sebenarnya malaikat yang Allah ciptakan itu bukan 10. Bisa jadi jutaan malaikat yang Allah ciptakan. Karena tempat berkumpulnya malaikat itu ada yang di dunia, ada yang di langit. Kalau di langit disebut dengan arash, kita sering mendengar ada arash, ya. Arash. Arash itu adalah salah satu tempat berkumpulnya para malaikat yang diciptakan Allah. Yang kedua, ada tempat berkumpul malaikat di bumi, yaitu di Masjidil Haram ataupun di Baitullah, ya, di Ka'bah, di Baitullah, di Mekah. Itu salah satu tempat berkumpulnya malaikat. Jutaan yang Allah ciptakan. Ya. Ada jutaan malaikat yang Allah ciptakan, namun Anda yang salihah, dari jutaan malaikat tersebut hanya 10 malaikat yang wajib diketahui. Hanya 10 malaikat yang wajib diketahui. Halo, bisa terdengar suara Ustaz? Masih aktif semua? Ya Ustaz, terdengar. Ya. Jadi anak-anak yang salihah, dari berjuta-juta malaikat itu hanya 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Ya, wajib, ya. Yang namanya wajib otomatis ketika kita tahu maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Ketika kita tidak tahu maka kita akan mendapatkan dosa, ya. Maka akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang wajib kita ketahui, 10 malaikat yang wajib kita ketahui ini adalah ini, ya. Pertama, malaikat yang wajib kita ketahui adalah malaikat Jibril. Tugasnya apa? Bisa dilihat oleh anak-anak semuanya di layar bahwa tugas malaikat Jibril ini adalah menyampaikan wahyu. Dulu ketika Rasulullah pertama kali diangkat menjadi seorang rasul dan beliau mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro, yang sering kita kenal ataupun kita tahu bahwa yang pertama turun itu adalah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal jalaq. Nah, ayat tersebut ataupun wahyu tersebut itu disampaikannya bukan oleh malaikat yang lain, tapi itu disampaikan oleh malaikat Jibril, ya. Karena malaikat Jibril lah yang berhak, yang bertugas, yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang kedua, nama malaikat yang wajib kita ketahui adalah malaikat Mikail. Apa tugasnya? Nah, di sini tugas dari malaikat Mikail adalah membagi rezeki. Tadi Anda mungkin dari pagi sudah ada yang sarapan, sudah ada yang makan bubur, sudah ada yang makan nasi, ataupun makan kue yang lainnya. Itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada Anda semuanya lewat pelantaraan malaikat Mikail. Dari pagi kita sudah merasakan hujan, ya. Ustaz berangkat dari rumah sampai ke sini, dari rumah pun sudah hujan, sampai ke sini juga masih hujan. Nah, rezeki tersebut, hujan tersebut, itu yang menurunkannya adalah malaikat Mikail. Jadi Allah menyuruh kepada malaikat Mikail untuk membagi rezeki dan menurunkan hujan. Ya. Jadi tugas malaikat Mikail itu selain pembagi rezeki juga penurun hujan. Yang ketiga, anak-anak yang salihah, malaikat yang wajib diketahui oleh anak-anak semuanya adalah malaikat Israfil. Tugasnya peniup trompet atau sering kita kenal dengan peniup sangkakala. Ya. Tugasnya hanya meniup trompet atau sangkakala. Kapan ini ditiupnya? Trompet malaikat Israfil itu akan ditiup oleh malaikat Israfil ketika memang sudah menjelang waktunya kiamat. Waktunya kiamat kubro.
Karena kiamat ini kan terbagi dua. Ada kiamat sugro, kiamat kecil-kecilan. Ada kiamat kubro atau kiamat besar. Ya. Kalau kiamat sugro itu kiamatnya sudah terjadi sekarang-sekarang. Banyak pembunuhan, ada anak yang membunuh orang tua, ada orang tua yang membunuh anak, itu sudah terjadi. Itu ciri-ciri daripada kiamat sugro. Nah nanti kita tinggal menunggu daripada kiamat kubro, kiamat besar. Yang mana terjadinya kiamat besar itu kita sering baca di surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Di mana anak-anak yang salihah, ketika terjadi kiamat besar itu gunung-gunung berterbangan. Ya. Gunung-gunung berterbangan, bahkan manusia itu bagaikan laron. Ya. Saking dahsyatnya kejadian kiamat. Nah, dahsyatnya kejadian kiamat itu akan dimulai ketika malaikat Israfil meniupkan trompetnya. Jadi, tiupan malaikat Israfil itu yang pertama adalah menghancurkan dunia sehancur-hancurnya. Yang disebut oleh kita dengan kiamat. Yang disebut oleh kita dengan kiamat. Itu menghancurkan dunia sehancur-hancurnya dengan tiupan malaikat Israfil. Tiupan trompet malaikat Israfil. Yang kedua, malaikat Israfil akan meniup trompet yang kedua kalinya ketika bumi sudah hancur, sudah tidak ada lagi yang tersisa, sudah tidak ada lagi manusia yang tersisa, maka tahun-tahun kemudian malaikat Israfil disuruh oleh Allah untuk meniupkan kembali trompetnya. Tujuannya adalah membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Jadi tiupan yang pertama itu menghancurkan dunia, semuanya hancur tanpa ada satupun yang tersisa. Tiupan yang kedua adalah membangunkan semua manusia dari alam kuburnya untuk digiring kepada alam mahsyar. Itu tugas daripada malaikat Israfil. Yang keempat, malaikat yang wajib diketahui adalah malaikat Ijrail. Malah masih belajar nggak? Sudah selesai? Tinggal apa? Tinggal tugas. Malaikat yang keempat yang wajib kita ketahui adalah malaikat Ijrail. Nah, di sini kita tahu bahwa malaikat Ijrail adalah tugasnya mencabut nyawa. Boleh tahu nyawa siapa yang wajib dicabut oleh malaikat Ijrail? Ada yang soleh? Malaikat makhluk apa saja yang dicabut oleh malaikat Ijrail? Apakah manusia saja? Halo? Apakah manusia saja yang dicabut oleh malaikat Ijrail? Atau ada makhluk lain yang harus dicabut? Binatang juga masuk. Jadi yang dicabut nyawa oleh malaikat Ijrail itu adalah makhluk-makhluk yang memang bernyawa. Siapa sih makhluk yang bernyawa itu? Pertama manusia, otomatis sudah pasti manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan maut. Salah satunya adalah manusia, kita ya. Kita pasti ini. Kita ini adalah camat ya. Semua manusia itu camat, calon mati, pasti bakal mati. Gak ada yang tidak mati. Yang kedua, binatang. Binatang itu pasti akan mati. Dan matinya binatang itu nyawanya dicabut oleh malaikat Ijrail. Yang ketiga, bangsa jin. Apakah jin akan mati? Mati. Ya. Siapa yang mencabut nyawanya? Yang mencabut nyawanya adalah malaikat Ijrail. Yang keempat, malaikat. Semua malaikat yang Allah ciptakan itu akan dicabut nyawanya oleh malaikat sendiri, yaitu oleh malaikat Ijrail. Ya. Itu makhluk-makhluk yang akan dicabut oleh malaikat Ijrail. Makanya perlu Anda ketahui bahwa malaikat Ijrail itu setiap hari sering memandangi wajah kita. Ya. Kalau nggak salah, malaikat itu sering menghampiri kita setiap hari itu adalah 100 kali. Mata wajah kita itu akan selalu ditatap oleh malaikat Ijrail setiap harinya itu 100 kali. Ya. Kita lagi duduk, malaikat ada di depan kita melihat wajah kita. Tujuannya apa?
Tujuannya adalah untuk mengecek apakah anak ini sudah waktunya untuk dicabut nyawanya atau belum. Atau berapa hari lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi nih anak ini harus dicabut. Ya. Jadi setiap hari itu sering dilihat oleh malaikat Ijrail. Makanya anak-anak yang solihah, kalau anak-anak sering menonton kejadian-kejadian kemarin yang terjadi ketika kecelakaan pesawat ya, pesawat terbang Sriwijaya, ada yang tahu kecelakaannya? Sudah pernah mendengar ataupun membaca beritanya? Kecelakaan Sriwijaya, tahu? Nah, di sana yang meninggalnya itu orang tua atau anak-anak? Nah, dua-duanya ya. Nah, di sana bisa kita pahami, yang meninggal ketika pesawat Sriwijaya itu jatuh, itu bukan hanya orang tua saja, bukan hanya anak saja, bukan hanya bayi saja. Ketiga-tiganya ada. Orang tuanya meninggal, anak-anak meninggal, terus bayi meninggal. Jadi usia ini kalau kita ambil hikmahnya, ambil pelajaran, ternyata Allah mencabut nyawa itu, Allah menyuruh mencabut nyawa kepada malaikat Ijral itu tidak memandang usia. Tidak bisa kita berbicara gini, nanti ajalah yang mati mah pasti yang mati duluan itu adalah orang tua, nggak bisa. Ternyata buktinya pesawat Sriwijaya itu ternyata yang meninggal ada bayi juga ya. Ada bayi juga. Nah, itu yang harus jadi pembelajaran untuk anak-anak semuanya bahwa yang namanya manusia, yang namanya ajal itu tidak bisa ditentukan oleh usia. Tidak bisa ditentukan oleh berapa sih umurnya. Oh, umurnya sudah 70 tahun. Ah, kayaknya dia 2 tahun lagi juga mati. Gak bisa gitu. Terkadang ada yang usia 70 tahun masih sehat, usia yang baru belasan tahun ternyata sudah meninggal ya. Itu ajal adalah rahasia Allah yang mana rahasia tersebut itu harus menjadikan pelajaran bagi kita supaya kita senantiasa selalu berhati-hati, jangan sampai berpikir nanti ajalah ibadah kepada Allah itu kalau kita sudah tua ya. Suka ada kan? Nanti aja ibadah mah buat kalau kita sudah tua baru ibadah. Mending kalau kita nyampe kepada tua ya. Contoh, kita mau berusaha beribadah kepada Allah usia 40 tahun. Nanti ajalah kalau udah usia 40 tahun baru rajin ibadah. Bagaimana kalau usia 30 tahun kita sudah meninggal? Rugi berarti ya. Kita tidak persiapan sama sekali. Itulah anak-anak yang soleh, malaikat Ijrail pencabut yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa. Yang selanjutnya yang kelima dan keenam ada malaikat munkar dan nakir. Malaikat munkar adalah malaikat yang menanya keburukan di alam kubur. Malaikat nakir adalah malaikat yang menanya kebaikan di alam kubur. Ini dua malaikat ini insya Allah akan bertemu dengan kita semua nanti ketika kita sudah masuk ke alam barzakh atau sudah masuk ke alam kubur. Yang ketujuh dan kedelapan malaikat raqib dan atid. Siapa sih yang tidak tahu terhadap malaikat raqib dan atid? Di sini sudah jelas tugasnya. Malaikat raqib adalah malaikat pencatat amal baik. Malaikat raqib adalah pencatat amal baik. Sedangkan malaikat atid adalah pencatat amal buruk ataupun amal jelek. Nih Ustaz, bagi anak-anak semuanya yang hadir di sini, apakah semuanya sudah mengalami haid? Oh, jaringannya. Bentar. Oke. Bisa terdengar lagi suara Ustaz? Ada gangguan sedikit? Halo? Bisa. Android AP bukan ya kamu? Cobanya Ustaz cobain ya. Pakai kode enggak? Bentar ya, Nenek. Ustaz cobain pakai ini jaringan yang lain coba. Udah aktif ya? Oke. Halo, bisa terdengar jelas? Bisa, Ustaz. Oke, mohon maaf ya. Ada gangguan ini sinyalnya kalau lagi hujan seperti ini kalau sinyalnya. Oke, anak yang soleh, Ustaz di sini ada gak yang belum ataupun sudah haid semua belum? Saya rasa sudah semuanya haid ya. Karena biasanya ahwat itu terkadang kelas 4 juga sudah haid.
Ya kelas 4 SD sudah haid. Nah ini kenapa Ustadz nanya haid? Karena bukti salah satu daripada usia balik itu adalah haid ya. Untuk perempuan ketika usianya sudah mencapai 9 tahun, sudah 10 tahun dan sudah haid, berarti itu sudah balik. Ketika sudah balik, kita itu sudah ciri baliknya sudah ada. Maka Allah akan mengutus 2 malaikat kepada kita semua. Yang pertama, Allah akan mengutus malaikat Raqib yang ditempatkan di sebelah kanan kita. Yang kedua, Allah akan mengutus malaikat Atid yang ditempatkan oleh Allah di sebelah kiri kita. Yakin nggak ketika anak-anak duduk sekarang di rumah atau di mana saja, yakin nggak di pinggir anak-anak semuanya itu ada 2 malaikat? Yakin? Coba lirik ke kanan. Lirik ke kanan ada nggak? Nggak ada karena makhluk gaib, tapi ada. Ustadz contoh di sini. Ustadz di sini lagi duduk. Ustadz yakin yang di sebelah kanan ini ada malaikat. Malaikat yang namanya malaikat Raqib. Di sebelah kiri Ustadz yakin di sini ada malaikat adalah malaikat Atid. Ya. Kemanapun 2 malaikat ini akan selalu mendampingi kita. Kemanapun kita pergi. Kita pergi ke pasar, malaikat 2 ini ikut. Kita pergi ke supermall, malaikat kedua ini ikut. Kita pergi kemana saja ke sekolah, malaikat ini ikut. Kenapa sih Ustadz ikut terus? Kan mau mencatatkan yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan di hari ini, itu semuanya akan tercatat. Yang baik dicatat oleh malaikat Raqib, yang jeleknya akan dicatat oleh malaikat Atid. Ya. Contoh, ketika kita lagi belajar seperti ini kan melaksanakan suatu kebaikan. Melaksanakan suatu kebaikan. Otomatis kebaikan ini kata malaikat, wah ini baik nih, tulis kebaikan. Ya. Jadi tidak ada satupun perbuatan kita yang lepas daripada penglihatan malaikat Raqib dan Atid. Ketika Anda tidur, itu malaikat akan berada, malaikat Raqib berada di atas kepala Anda semuanya. Ketika malaikat Atid berada di bawah kaki Anda semuanya. Ya, lagi tidur itu kita dilihatin. Makanya jangan sampai kita berbicara ketika lagi di rumah sendirian, duh bosen di rumah sendirian. Kata siapa sendirian, itu malaikat di pinggir 2 ada, ajak ngobrol dong. Ya, gitu. Ada 2 di pinggir anak-anak semuanya, itu 2 malaikat. Sekarang juga ada, cuma gak kelihatan. Ya. Dan itu semuanya akan dicatat, akan mencatat amal baik dan amal jelek anak-anak semuanya. Ketika anak-anak melaksanakan suatu kebaikan, maka akan dicatat oleh malaikat Raqib. Ketika anak-anak melaksanakan suatu kejelekan, maka akan dicatat oleh malaikat Atid. Paham ya sampai sini ya? Oke. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Ada malaikat Malik dan Ridwan. Malaikat Malik bertugas untuk menjaga neraka. Malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga surga. Ini anak-anak yang solihah, 10 malaikat yang wajib anak-anak ketahui, yang wajib anak-anak hafalkan. Karena ketika kewajiban ini dilaksanakan, maka anak-anak semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika tidak dilaksanakan, maka anak-anak semuanya akan mendapatkan dosa ya. Jadi silakan bagi yang belum hafal silahkan dihafalkan. Beli sebelah kerupuk campur sama japlak. Ya, sebelahnya kerupuk sama japlak. Oke, itu anak-anak yang solihah. Materi di hari ini pertama tadi pengertian ataupun definisi daripada iman kepada malaikat. Yang kedua adalah nama-nama dan tugas malaikat. Ya, mudah-mudahan untuk materi ini bisa dipahami oleh anak-anak semuanya dan bisa dihafalkan. Ya, Insya Allah kalau untuk kelas yang lain, kelas 7 ataupun kelas 7 yang lain di pekan depan itu akan melaksanakan ulangan akhir semester. Ulangan harian ya, dikarenakan memang untuk materi bab ini sudah selesai. Tapi dikarenakan untuk kelas 7B materi ini baru dilaksanakan hari ini dikarenakan di pekan kemarin kita ada kegiatan daurah akil balik. Jadi untuk pekan depan kita akan melanjutkan terlebih dahulu materinya sampai selesai. Baru di pekannya lagi kita akan melaksanakan ulangan harian di materi pembelajaran P ini ya. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan di hari ini bisa dipahami oleh anak-anak semuanya. Ya. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita akhiri kegiatan Google Meet ini atau kegiatan pembelajaran ini?
Sudah dipahami semuanya? Ustaz. Oke. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan hari ini, apa yang Ustaz kita pelajari hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa dipahami, diamalkan oleh Ananda dalam kehidupan Ananda sehari-hari. Oke, terima kasih Ananda Yasari atas kehadirannya. Untuk yang semuanya alhamdulillah hadir ya. Mudah-mudahan ini bisa istiqomah. Anda semuanya senantiasa mengikuti pembelajaran, wabil khusus di kegiatan PA ini bisa mengikutinya dengan baik. Terima kasih Ustaz ucapkan. Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran PA ini dengan pembacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.